Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 5 kali dalam sehari sebuah seruan suci menggema dari menara-menara masjid di berbagai penjuru dunia. Seruan yang mengajak manusia untuk meninggalkan sejenak kesibukan dunia dan menghadap kepada Sang Pencipta. Namun, tahukah Anda bahwa di balik lantunan azan yang kita dengar setiap hari tersimpan sejarah yang begitu mengagumkan dan penuh hikmah? Bagaimana azan pertama kali dikumandangkan dan siapakah sosok yang mendapat kehormatan untuk menyuarakannya? Inilah kisah sejarah azan, panggilan suci yang terus menggema sepanjang zaman. Kisah azan bermula setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada masa itu, umat Islam telah memiliki kewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Namun, belum ada cara khusus untuk memberitahukan datangnya waktu sholat kepada masyarakat. Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Berbagai usulan pun muncul. Ada yang mengusulkan penggunaan lonceng sebagaimana tradisi umat Nasrani, sementara yang lain mengusulkan terompet sebagai yang digunakan kaum Yahudi. Namun, Rasulullah SAW belum merasa mantap dengan usulan-usulan tersebut. Beliau menginginkan sebuah panggilan yang memiliki identitas tersendiri bagi umat Islam. Di tengah pencarian itu, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid mengalami sebuah mimpi yang sangat istimewa. Dalam mimpinya, ia bertemu seseorang yang mengajarkan lafaz-lafaz azan sebagaimana yang kita kenal saat ini. Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Ternyata mimpi serupa juga dialami oleh Umar bin Khattab. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian memerintahkan agar lafaz tersebut diajarkan kepada seorang sahabat yang memiliki suara merdu dan lantang, yaitu Bilal bin Rabah. Saat Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, lantunan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar menggema di langit Madinah. Suara itu bukan hanya memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat, tetapi juga menjadi penanda lahirnya salah satu syiar terbesar dalam Islam. Yang lebih mengagumkan, Bilal bukanlah seorang bangsawan ataupun tokoh terpandang. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang budak yang mengalami berbagai penyiksaan karena mempertahankan keimanannya. Di bawah terik matahari gurun yang menyengat, tubuhnya pernah ditindih batu besar oleh majikannya. Namun, dalam kondisi yang sangat berat itu, Bilal tetap mengucapkan satu kalimat yang menggambarkan keteguhan imannya. Ahad, Ahad, yang berarti Allah yang Maha Esa. Keteguhan iman itulah yang kemudian mengangkat derajat Bilal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang budak yang tertindas, ia menjadi sosok yang namanya dikenang sepanjang sejarah sebagai muazin pertama umat Islam. Hingga hari ini, lebih dari 14 abad telah berlalu sejak azan pertama kali dikumandangkan. Namun, seruan suci itu tidak pernah berhenti. Ketika azan subuh berakhir, di suatu wilayah, azan yang sama mulai berkumandang di wilayah lainnya. Siang dan malam, dari timur hingga barat, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terus disebut dan diagungkan tanpa berhenti. Inilah salah satu keajaiban Islam yang seringkali luput dari perhatian kita. Azan bukan sekedar penanda waktu sholat, melainkan simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Meski berbeda bahasa, budaya, dan negara, jutawan Muslim
menjawab panggilan yang sama dan menghadap kiblat yang sama. Semoga kisah lahirnya azan ini semakin menambah kecintaan kita kepada syiar Islam dan mendorong kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.